الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ورسال المتقين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, setiap ibadah dalam Islam selalu mengandung dua dimensi, dimensi hablum minallah, dimensi hablum minan nas. Salat yang akan kita kerjakan terasa sekali dimensi hablum minallahnya. Salat diawali dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan semua ucapan, semua perbuatan kecuali ucapan dan perbuatan salat saja. Dengan takbiratul ihram, salat mengkhusyukkan dirinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, seluruh konsentrasi fokus hanya untuk memuliakan Allah, besarkan Allah, merendahkan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah jemaah sekalian, orang yang sholat mesti mengakhiri sholatnya dengan salam, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah simbol hablum minan nas. Jadi bahwa orang yang selesai sholat belum selesai urusannya, dia mesti perhatikan kanan kirinya. Keselamatan atas Anda wahai semua saudaraku yang ada di kanan dan kiri, semoga mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang jujur dalam salatnya, selesai salat dia perhatikan apakah ada orang-orang yang kurang beruntung di sebelah kanan, di sebelah kirinya, sehingga dia melakukan action untuk membantu. Orang yang hanya taat hablum minallah saja, ibadah ritual pribadi saja, dia lupa dan tidak peduli dengan orang-orang susah sekitarnya, maka beragamanya dianggap bohong, pendusta agama. Sangat tegas dan keras Allah menyebutkan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah Anda siapa orang-orang yang mendustakan agama? Kalau ngaku dokter tapi dusta, namanya dokter gadungan. Lalu siapa orang-orang yang beragamanya gadungan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Yatim jemaah sekalian adalah anak yang dicintai Rasulullah, dicintai Allah SWT. Rasul terlahir dalam keadaan yatim. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang mencukupkan anak yatim, makan, sandang, pangan, kesehatan pendidikannya, masuk surganya seperti dua jari ini, telunjuk dan tengah, ya. Jauhkan sejauh-jauhnya, paling jauh setengah jengkal. Setengah jengkal cuma bedanya dengan Rasul di surga Firdaus. Sebaliknya yang menghardik anak yatim beragamanya bohong. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyiapkan ketersediaan pangan bagi orang miskin. Dia kenyang sendiri saja, dia tidak peduli orang miskin, ya. Fawailul lil musallin, maka jurang neraka jahanam. Wail artinya jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Untuk siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang mereka tetap sholat dengan khusyuk tapi menghardik anak yatim, tidak peduli fakir miskin. Jadi Islam mengajarkan kita untuk taat kepada Allah secara ritual pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Puasa yang kita jalankan ini, menahan lapar, semuanya ini tarbiyah, pengajaran bagi kita bahwa lapar tidak enak, tidak nyaman. Ya, kalau kita lapar di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan, di bulan lain kita kenyang. Ada saudara kita yang lapar sepanjang bulan. Kalau lapar kita diawali dengan kenyang makan sahur,
diakhiri dengan kenyang berbuka. Ada saudara kita yang telah lapar sejak sahur dan tidak tahu nanti buka dengan apa. Kalau lapar kita di siang saja, mereka siang malam. Maka puasa ini mengajarkan kita untuk tarbiyah, peduli dengan orang-orang yang kelaparan. Selain saum, selain puasa dan sholat, yang menjadi rukun Islam zakat. Zakat jelas peruntukannya fakir, miskin, amilin, untuk mu'allaf, riqab, memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang sabilillah, ibnu sabil. Ketika Allah perintahkan zakat, perintah ini selalu digandeng dengan sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Tidak kurang dari 82 kali Allah mengulang-ulang ini. Apa maknanya? Kedua-duanya sangat penting. Sholat penting, zakat penting, dan keduanya bukan sama-sama harus dikerjakan. Siapa yang sholat saja tidak zakat, rukun Islamnya runtuh. Siapa yang zakat saya tidak sholat, sama Islamnya juga runtuh. Jemaah sekalian, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang pertama kali beliau lakukan adalah yang pertama beliau memerangi nabi-nabi palsu, yang kedua beliau memerangi orang-orang murtad, dan yang ketiga beliau memerangi dan memenggal orang-orang yang tidak berzakat. Saat itu datanglah Umar ibn Khattab bertanya, ya Khalifah, kenapa akan anda perangi, akan anda bunuh orang-orang yang tidak berzakat, padahal mereka masih melaksanakan sholat dengan khusyuk? Khalifah menjawab, ya Umar, engkaukah yang bertanya seperti ini? Seorang pemberani, seorang singa. Saya mendengar pertanyaan seorang pecundang. Wallahi, demi Allah, Khalifah tidak mau melihat seorang pun mukmin memisahkan salat dan zakat. Wallahi, demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya walaupun berangkat sendirian. Jadi jemaah sekalian, yang tidak bayar zakat dipenggal oleh Khalifah saat itu. Kenapa? Karena orang yang tidak membayar zakat, dia telah mencuri hak fakir miskin. Zakat itu bukan hak kita. Jangan anda merasa telah mengeluarkan harta dengan berzakat, karena Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu milik fakir miskin, amilin, gharimin, riqab, gharim, ibnu sabil, sabilillah. Jadi kalau anda mengeluarkan harta itu kalau sudah bersedekah sunnah, berinfak, berwakaf. Kalau zakat itu hak orang lain. Jadi berzakat itu melepaskan milik orang lain yang ada dalam harta kita, yang besarannya hanya 1/40 alias 2,5%. Enggak banyak, masih ada yang bersih 97,5%. Kita bisa belanjakan, kita bisa gunakan untuk yang lain. Tapi kalau zakat tidak keluarkan, ini sama saja dengan maling fakir miskin, maling harta fakir miskin. Dalam Islam, orang yang maling dipotong tangan. Biasanya orang miskin mencuri harta orang kaya, maka zakat orang kaya mencuri harta fakir miskin. Kalau orang maling dipotong tangannya, yang tidak berzakat dipotong kepalanya. Sakit tegasnya Islam dalam perkara ini, jemaah rahimakumullah. Jadi puasa yang kita lakukan ini mengajarkan kita jangan hidup ego sendiri. Banyak orang yang merasa bulan puasa hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengisi masjid dan lain-lain. Ya, tidak hanya itu, dekatilah Allah dengan mengisi masjid, tapi jangan lupa dekati Allah dengan mengisi perut-perut yang kosong, perut-perut yang keroncongan. Nabi Musa alaihissalam satu saat bertanya, ya Allah, kemanakah saya harus mencarimu? Allah menjawab, ya Musa, carilah aku di mana ada orang-orang yang resah karena kemiskinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar orang Taif, dilempari batu, kakinya berdarah. Dikejar orang sekampung, naik gunung dikejar, naik gunung, turun lembah dikejar, sampai beliau berhasil lolos di kebun Utsbah bin Rabi'ah. Beliau angkat tangan berdoa dengan ungkapan, ya Rabbal Mustad'afin, duhai Allah, Tuhan pelindung orang-orang lemah. Beliau bersabda, jemaah sekalian, berulang-ulang beliau berkata, tidak beriman salah seorang kalian yang bisa tidur nyenyak sementara di sekitarnya ada yang kelaparan. Dalam hadis qudsi beliau menyatakan, Allah berfirman dalam sebuah persidangan yang maha adil, Allah mendakwah semuanya. Apa kata Allah?
wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku tidak berpakaian, kalian tidak memberiku baju. Aku sakit, kalian tidak mengobatiku. Lalu yang didakwah menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makan, pakaian dan obat-obatan, padahal Engkau adalah Rabbal Alamin, Engkau Tuhan penguasa seluruh alam. Allah menjawab, wahai hambaku, di dunia dahulu ada hamba-hambaku yang kelaparan, ada hambaku yang tidak mampu mengganti pakaian, ada hambaku yang sakit tidak mampu berobat. Seandainya kalian mendatangi mereka, mengenyangkan mereka yang kelaparan, menutupi tubuh mereka dengan pakaian, dan mengobati mereka yang sakit, pastilah kalian akan menjumpai aku di situ. Jemaah sekalian, hadis-hadis ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan orang-orang teraniaya. Maka Rasul bersabda, wattaqi da'watal mazlum fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Takutlah kalian dengan jeritan orang-orang teraniaya, orang-orang susah, karena antara doanya, jeritanya dan Allah tidak ada penghalang. Demikian Islam mengajarkan kita, tidak melulu beriman itu hanya menyembah Allah khusyuk sendirian di dalam goa, tidak peduli dengan sekitarnya. Tidak hanya itu, Islam mengajarkan sembahlah Allah dengan khusyuk, bermesraanlah dengan Allah di malam hari, tapi jangan lupa dengan lingkungan sekitar kita. Apalagi hari-hari ini sudah mulai krisis, yang miskin bertambah susah, kenaikan harga terjadi di mana-mana. Jemaah sekalian, mereka yang sudah kelaparan bertambah lapar. Bayangkan ketika kita kehidupannya pas-pasan lalu naik harga, kekurangan terjadi dari sisi konsumsi. Apalagi sebuah pondok pesantren dengan ratusan santri, satu item saja naik dari sembako, sungguh luar biasa jeritannya, sungguh luar biasa kepedihannya jemaah sekalian. Maka orang yang beriman memiliki syuur yang dalam, perasaan yang dalam. Bagaimana caranya orang-orang lapar tidak lapar, bagaimana caranya kemiskinan bisa dientaskan. Dan inilah misi Islam yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini. Dan harta sesungguhnya dibawa mati, yaitu karena kita perjalanan akhirat itu panjang, melewati masa-masa yaumil ba'thi, yaumil hasar, yaumil hisab, yaumil mizan. Itu satu harinya 50.000 tahun, perjalanan lama dan panjang, kita butuh bekal banyak. Karena itu bawalah harta, bawa mati. Caranya gimana? Titip harta kita kepada yatim, titip kepada fakir, titip ke masjid, titip ke pondok pesantren. Maka bekal kita banyak, insya Allah perjalanan panjang sampai ke sorga. Dengan kita jumpai bekal itu nanti di dalam sorga dalam bentuk istana yang megah bersama Rasulullah. Semoga kita termasuk di antaranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ولسان المتقين. وفيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم ارزقنا ليلة القدر ليلة خيرا من 1000 شهر في هذه السنة وفي كل سنة ماضية وفي كل سنة آتية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن واجعلنا من حفاظ القرآن واجعل القرآن لنا شفيعا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا والمؤمنين اللهم ارزقنا قوة وصحة واستطاعة لنحقق شريعة القرآن والسنة اللهم اجعلنا وأهلنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وشيوخنا وحبائبنا ومشايخنا وجماعتنا في هذا مسجد النور Ciputra Award وفي كل مساجد المسلمين من أهل الجنة اللهم أدخلنا جنتك الفردوس اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.